wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Ustaz Akbar salat Jumat salat subuh Masjid Akbar dengan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi berbahagia ini kita kedatangan tamu. Ada yang belum kenal Bapak Ibu? Kalau belum kenal nanti kita kenalan. Bapak Ibu yang bawa HP silahkan dibuka. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahsan SH beserta rombongan dalam rangkaian Safari Ramadan dan Silaturahim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau dapat hadir bersama-sama kita di masjid yang kita muliai ini, yang kita sering ini, Masjid Al-Akbar Kota Pontianak. Salawat dan salam semoga Allah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, terlebih dahulu kami sampaikan salam hormat kami. Yang pertama pada Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan SH. Terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Kehadiran Bapak Wakil Wali Kota pertama kalinya di Masjid Akbar. Kemudian yang terhormat Kepala Kesatuan Pol PP Kota Pontianak, Ibu Syarifah Adriana. Selamat datang Ibu. Ibu-ibu belum ada kenal, beliau ada di belakang, di depan Ibu. Kemudian yang terhormat Kepala Bidang Kesra Bapak Zulkarnain. Terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Monggo di depan Pak. Silakan Pak. Pak Kesra itu. Pak Zulkarnain. Silakan Pak. Bapak Kesra Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Pontianak Selatan, Bapak Marat Agus SE. Bapak Ibu barangkali belum ada kenal. Kemudian yang kami hormati Bapak Lurah Parintokaya, Bapak Asdaruddin. Selamat subuh Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Kepala Babinsa Pontianak Selatan, Bapak Dev Sepeng. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Kepala Babin Kamtipmas Kota Pontianak Selatan, maaf Parintokaya, Bapak Eko Noprianto. Terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Kemudian yang tak kalah kami hormati Kepala Kadispenda Kota Pontianak, Bapak Amirullah. Pak Amir. Ada yang kenal Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan yang tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini dalam rangkaian silaturahim dan safari Ramadan dari Bapak Wakil Wali Kota Pontianak Bapak Bahsan. Terlebih dahulu kami sampaikan ini Pak, kami sampaikan sambutan dulu. Yang pertama kami lanjutkan dengan acara sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Al-Akbar Bapak Muhammad Asroni. Dengan hormat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Pontianak beserta rombongan, saya hafal siapa-siapa, panggil Amir nanti yang saya kenal Amir, mestinya yang Amir yang jadi familiar. Nah, sudah kenal semuanya. Saya mohon maaf atas Jadi saya atas nama keluarga ataupun pengurus Masjid Al-Akbar yang pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan setelah melihat kondisi dan keadaan Masjid Al-Akbar yang seperti ini bisa memaklumi. Masjidnya kecil tapi alhamdulillah makmur Pak. Makmur
sekali. Ada pemimpinnya, ada Pak Amir, ada pemimpinnya. Ya, kalau subuh ya seperti inilah. Akan udah ada yang pulang juga ini karena ada kemungkinan ada kesibukan di rumah. Nah, alhamdulillah ya kemakmuran Masjid Al-Akbar sekalipun lokasinya tersembunyi Pak, tidak di tepi jalan, ya tapi masuk ke dalam gang, ya seperti yang kita lihat bersama-sama, ya bisa kita saksikan, ya ramai juga, bahkan ibu-ibu ya seperti ini, ya ini bukan hanya di bulan Ramadan Pak, bulan-bulan biasa ya ramai juga. Akan kita sampai 5 saksi, laki-lakinya, perempuannya, ibu-ibunya, dan beberapa saksi belakang ramai, alhamdulillah. Ya, dan inilah keadaan kondisi masjid kita Al-Akbar. Dan yang perlu Bapak ketahui bahwa karena situasi ataupun musim ataupun keadaan di masjid ini sudah sama dengan jalan Pak, misalnya banjir nih kan. Pada tanggal 23 Desember kemarin Jumatan banjir, tapi banyak jamaah yang keluar, ya masuk sini Pak. Ini makanya kami pengurus Masjid Al-Akbar bersama mengajak kawan-kawan untuk merenovasi, mereka yang mendirikan masjid ini. Tapi rencana kami akan membangun Pak masjid ini. Insya Allah pada Lebaran ini kita akan dibongkar masjid ini. Dan ada rencana dan bahkan kami sudah membentuk seperti tim panitia pembangunan Masjid Al-Akbar. Ya kasarnya pada saat ini saya nodong Bapak untuk merestui, dan merestui bukan hanya restu dalam arti saja, ya restu dalam bentuk yang lebih spesifik lagi. Tapi yang konkret saja. Hanya itu mungkin dari saya. Ya mungkin nanti Bapak Wakil Wali Kota mau memberikan sambutan, kemudian Pak Amir juga memberikan sambutan yang dengan Bapak Wali Kota. Ya, saya silakan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asroni selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Akbar. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Lurah Paritokaya, Bapak Asgaruddin. Kami mohon kesempatannya. Baik Pak, arahan dari Bapak Camat. Katanya kita langsung saja kepada Bapak Wali Kota Pontianak untuk menyampaikan, Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Basan untuk menyampaikan sambutan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin walhamdulillahirabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para hakim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para ulama, tokoh masyarakat, saya ingin
kesempatan kesehatan untuk dapat hadir dalam rangka sholat subuh berjemaah. Tentu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan subuh ini selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, umur, rezeki bertambah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliau sehingga kita bisa berada di atas yang insya Allah sangat penuh kenikmatan ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Pontianak mengucapkan terima kasih atas sambutan, atas berkenannya menerima kami beserta rombongan untuk dapat hadir di Masjid Al-Akbar ini dalam rangka Sabari Ramadan salat subuh berjemaah. Dan insya Allah ini saya baru pertama kali, belum pernah ke masjid ini. Nah, ini mudah-mudahan tadi Pak Haji Asrori yang menyampaikan masjidnya betapuk. Nah, betapuk artinya enggak kurang populer mungkin Pak Haji ya. Tapi yang penting populer di langit. Kalau sudah populer di langit, nah ini luar biasa. Artinya mudah-mudahan walaupun kondisi tadi disampaikan bahwa masjid ini kecil misalnya, tapi yang penting iman dan ketaatan kita selalu besar, hanya yang itu kita harapkan. Dan kami pemerintah tentu terus akan melakukan upaya-upaya bagaimana memberikan kontribusi terhadap keberadaan masjid yang notabene di Kota Pontianak ini adalah 340 masjid. Dan kebetulan Bapak Wali Kota kita itu adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak. Dan mudah-mudahan kalau habis lebaran dibongkar, ini ada kapal kesra, tukang sodor. Kalau saya tukang isi nanti ke komandan Pak Wali, kalau Pak Amir tukang cairkan. Kalau nggak cair, ini nggak tahu lah. Sistem ada di sini. Nah kalau nggak cair, ini Pak Amir bisa diperiksa, bisa diinterogasi nanti. Ya mudah-mudahan karena memang sebenarnya kami pemerintah tentu harus dan berkewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap seluruh masjid yang ada. Tentu kita ambil skala prioritas yang memang butuh, misalnya dibuka ataupun ada kerehaban. Namun kalau sudah megah, jangan direhab lagi kan, begitu. Tinggal perawatan. Dan memang kami pemerintah Kota Pontianak semasa pandemi ini sangat agak terpuruk Bapak Ibu, agak terpuruk karena kondisi dan situasi pendapatan asli dari pajak, retribusi dan lain sebagainya tidak sesuai harapan. Ini Pak Amir juga yang punya penggeraknya motornya. Kota ini akan akan lebih bonafit ya kalau Pak Amir ini bergerak benar-benar. Nah, dengan ini insya Allah Kota Pontianak ini, dan tentu kami pemerintah Kota Pontianak terus juga melakukan silaturahmi, komunikasi, membangun sinergi dan kolaborasi bagaimana membangun Kota Pontianak ini. Tentu membangun Kota Pontianak ini tidak hanya membangun secara fisik, namun secara mental, spiritual juga harus kita bangun. Artinya dunia wal akhirah ini harus seiring sejalan. Karena kalau hanya bangun fisik megah, gedung megah, jalannya glowing, kinclong misalnya kan, tapi batin dan mental spiritual daripada warga masyarakatnya kepompang-ambing, saya yakin akan penuh persoalan. Mudah-mudahan doa kita semua, munajat kita semua, harapan kita semua dengan duduk dan mengalukan sholat berjemaah di subuh yang insya Allah penuh barokah menuntun bulan Ramadan ini Kota Pontianak terus akan menuai keberkahan dengan ditandai keberhasilan. Dan alhamdulillah walaupun kami dirundung COVID, kami masih dapat
artinya masih memperoleh banyak penghargaan-penghargaan, diantaranya penghargaan pengendalian inflasi daerah terbaik di Kalimantan tahun 2022 kemarin, terus berhasil juga meningkatkan IPM dari 79,93 sekarang sudah di angka 80,48. Ini juga merupakan prestasi dari kami, dan kami juga berhasil menurunkan yang namanya pengangguran. Nah, pengangguran ini kami targetkan 10 dari 2,24,23. Nah, ini ternyata 9,8, artinya di bawah target, ya, di bawah target yang kami targetkan. Mudah-mudahan ini terus menuai keberhasilan, karena tentu ini tidak lepas daripada seluruh dukungan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, artinya seluruh masyarakat. Kalau membangun kota Pontianak ini tanpa didukung sepenuhnya oleh masyarakat, saya yakin tidak akan maksimal. Dan tentu kami juga di visi misi kami 2018 yang lalu, yaitu salah satu adalah mengikut sertakan sepenuhnya masyarakat dalam hal membangun kota Pontianak, melibatkan masyarakat. Contoh misalnya, kalau membuka masjid tanpa semangat kegotong royongan di lingkungan masjid dan sekitarnya, saya yakin walaupun pemerintah Sumba mungkin banyak hal atau banyak mitra, tapi kalau dengan solidaritas, kekompakan, tolong menolong, saling bahu membahu, kebersamaan, saya yakin sekecil apapun dana itu akan terasa besar. Mudah-mudahan ke depan ini kami terus akan berupaya terhadap kepentingan-kepentingan, terutama masalah kepentingan untuk membangun mental kerohanian atau mental spiritual masyarakat. Dan tadi disampaikan bahwa di kondisi di sini kalau bulan Desember karena terjadi air pasang ekstrim dan hujan ekstrim, tentu ada beberapa titik di kota Pontianak ini terjadi genangan. Namun walaupun kami sudah melakukan upaya-upaya seperti menormalisasi balik kaya dengan pengeruk apung, ekskavator terapung, namun memang kondisi dataran kota Pontianak ini lebih rendah atau sejajar dengan dataran sungai. Jadi Bapak Ibu adik sekalian, memang tidak bisa kita elakkan. Namun saya berharap di kesempatan ini juga Bapak Ibu jangan pernah mengatakan Pontianak. Jangan pernah mengatakan Pontianak ini banjir, takut jadi doa. Karena saya dari kecil, dari SD, tingginya air di kota Pontianak ini tidak bertambah. Cuman yang berubah, rumah-rumah sudah cor padat. Dulu ada kolong-kolong rumah, sekarang sudah cor padat. Kalau ketinggiannya belum pernah sampai ke pinggang. Karena itu memang memang tetap, artinya tidak ada yang namanya musibah banjir, cuman air pasang ekstrim sejajar dengan hujan ekstrim juga. Namun pemerintah tetap terus melakukan upaya jangka pendek adalah terus mengedukasi perangkat daerah sampai ke masyarakat, camat, lurah untuk melakukan setiap weekend itu melakukan gotong royong, membenahi saluran tersier, sekunder, primer agar connect. Dan di kesempatan ini juga saya berharap ayo masyarakat jangan pernah menutup saluran atau drainase tersier. Kalau saluran drainase tersier ke sekunder ini tertutup, tentu akses ke primer ini menjadi persoalan, sehingga kalau air pasang ekstrim, hujan ekstrim, kembalinya air ini akan lama, akan memakan waktu. Dan ini adalah upaya jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu menormalisasi parit-parit primer, mengkonekkan drainase, dan ini juga butuh
dukungan dari masyarakat untuk memberikan akses laporan kepada lurah, camat. Insya Allah kita akan berupaya walaupun dengan secara manual ataupun dengan cara-cara membenahi. Ini juga menjadi kondisi di semua titik wilayah Kota Pontianak. Kalau tanpa pemberitahuan atau tanpa penyampaian dari masyarakat, saya yakin lurah camat pun mungkin tidak akan diberitahu, sehingga membiarkan saluran drainase tersier sekunder itu tidak konek. Mudah-mudahan genangan air ini bisa teratasi. Untuk jangka panjang, pemerintah Kota Pontianak juga punya rencana, artinya sudah masuk ke perencanaan akan membangun auto-ring kanal. Auto-ring kanal ini insya Allah akan mengantisipasi dampak genangan jika ada air pasang dan hujan ekstrim. Cuma ini perlu butuh dana besar. Mudah-mudahan setahun 2 tahun ke depan pemerintah Kota Pontianak terus menuai keberhasilan, dan ini tentu juga harus bersama-sama, karena pemerintah itu sebenarnya cuma hasilnya dapat dari pajak dan distribusi parkir dan retribusi yang lain. Kalau pemerintah kan tidak gagal, tidak bisnis, cuma mengharapkan pajak untuk membangun Kota Pontianak di bidang infrastruktur dan lain sebagainya. Dan masyarakat juga harus peduli, artinya kami bersama Bapak Wali, saya selaku pendamping, di mana ada akses jalan yang berlubang misalkan, ini cepat aktif, cepat laporkan, karena itu ada anggaran yang berupa perawatan rutin. Ini perlu cepat, jangan sampai ada jalan berlubang ini mengakibatkan orang pakai motor jatuh. Ini juga persoalan, kalau diviralkan habis kita di Kota Pontianak. Makanya ini ayo bersama-sama kita saling menjaga. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam dalam membenahi, dalam membenahi Kota Pontianak ini memang syoknya pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan dari seluruh masyarakat. Karena kalau pengawasan dari tim pengawas kami, dari EPR kami, saya yakin tidak akan pernah maksimal. Dan di kesempatan ini juga saya berharap misalnya ada sering-sering kejadian listrik padam. Ini juga saya ingin bercerita. Kebetulan ada Bu Kasatpol PP yang kesehariannya kejar-kejaran dengan orang main kelayang. Kebetulan di daerah selatan Tenggara ini tempat timpak kelayang juga, timpak bilas kelayang. Ini mohon kerjasamanya untuk mengedukasi, menghimbau kepada anak, kepada saudara, udahlah ayo jangan main kelayang timpak bilas, karena itu sangat membahayakan terhadap kelayangan yang putus, talinya jatuh, diputar pakai kerenda. Kalau ada orang pakai motor ini bisa putus leher, bisa memakan korban. Cuman memang masyarakat itu kalau sudah ada korban pasti heboh, viral, teriak di media sosial semua, mana Pol PP, mana pemerintah, mana polisi, tidak kerja layangan. Tapi kalau sudah tidak ada korban, kami aparat Forkopimda bersama Pol PP mengejar orang yang kelayang malah ditertawakan, artinya dianggap lucu. Ini padahal butuh dukungan, butuh edukasi bersama-sama, baik tokoh masyarakat, tokoh RT juga harus bersama-sama bagaimana masyarakat Kota Pontianak yang kebiasaan timpak bilas ini untuk tidak melakukan, karena itu bukan budaya. Kalau budaya layangan pakai hias, tapi kalau timpak bilas bukan budaya, bahkan itu ada unsur judi, taruhan. Ini tugas kita bersama bagaimana mengedukasi ini. Sedangkan yang nyawa layangan putus itu pakai kawat, kena listrik konslet padam. Ini juga akan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama masyarakat yang untuk industri, buat kue dan lain sebagainya, ini akan menjadi terhambat. Oleh karena itu pada kesempatan ini ayo edukasi kerabat, kawan, teman, tetangga untuk tidak bermain layangan.
Mudah-mudahan upaya-upaya ini semata-mata adalah untuk kepentingan ketentraman, ketertiban di Kota Pontianak. Dan di kesempatan ini juga kami ada Perda nomor 19 tahun 2020 Perda Tidur yang melarang orang mengemis minta sumbangan di traffic light. Nah, ini butuh kerjasama kita nih. Bukan berarti kami pemerintah melarang orang bersedekah, tapi bersedekahlah yang elegan, yang cerdas. Kita tidak tahu peminta sumbangan di jalan, di simpang itu arah dan tujuannya kemana. Tapi yang jelas sangat mengganggu ketertiban dan keamanan di persimpangan traffic itu. Dan itu ada perda. Insya Allah kalau yang memberi sebenarnya kena denda 500.000, yang pengambil meminta itu juga denda 15.000, karena 500.000. Dan tim kami dari Dinas Sosial juga melakukan pengamanan, pengevakuasian terhadap para pengambil pengemis. Sudah kita data, itu ada sekitar kurang lebih 40 orang pengemis yang notabene ya orang itu juga. Dan kami sudah suruh minta dicek kalau yang pengemis ini masyarakat dari Kota Pontianak, cek keluarganya, alamatnya, latar belakangnya. Keluarga ini apakah sudah mendapatkan fasilitas bantuan berupa PKH, BPNT atau BNPB yang lain. Kalau sudah ada, ini harus kita edukasi, harus kita amankan dan harus kita beri pengayoman agar tidak melakukan mengemis lagi. Dan terbukti juga para pengamis dan pengemis itu rata-rata narkoba. Makanya Bapak Ibu Hadirin sekalian, kalau lewat simpang jangan memberi, jangan mengasih. Kalau menyumbang ada open donasi, rekening dan lain sebagainya, itu lebih tepat sasaran. Atau kemana misalnya kan, itu lebih tepat sasaran. Kalau menggalang dana dengan alasan bencana di daerah lain, semua daerah sudah saling menyokong dan situ ada namanya anggaran dana bencana. Tidak perlu ada yang menggelar di persimpangan karena itu sangat mengganggu. Nah, ini sekali lagi saya mohon kerjasamanya, mohon dukungannya. Ini semata-mata untuk ketertiban kita bersama. Kadang kalau pengemis yang sengaja dikoordinir anak kecil dan lain sebagainya, nah ini kan bahaya. Kalau dari persimpangan itu biasanya kejaran sana, kejar sini. Dan faktanya juga ada oknum yang mengkoordinir para pengemis, bahkan orang cacat fisik sengaja dikoordinir, bayar, berbagi. Karena memang pengemis itu konon saya pernah interogasi sampai bisa dapat 500.000 satu hari. Ini kan wajar kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengkoordinir. Bahkan itu bisa, kalau yang mengkoordinir itu bisa kenakan pasal eksploitasi. Bisa anak di bawah umur disuruh bekerja mengemis. Nah, ini juga harus dukungan masyarakat yang kami perlukan. Karena kadang ada sebagian masyarakat nyeleneh di media sosial, apa pemerintah Kota Pontianak melarang orang bersedekah. Kami sangat mengharapkan orang bersedekah. Bahkan Kota Pontianak ada Basnas atau ada ambil-ambil yang lain yang koordinir tentang sumbangan-sumbangan yang lebih tepat sasaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini hanya sekedar sharing. Cuma sebenarnya saya kalau hadir di subuh atau seperti ini, ini sebenarnya pengen dialog, ada keluhan dari masyarakat. Sebetulnya ada Pak Kabar, ada Pak Camat, ada Pak Lurah. Misalnya di sini ini lurahnya suka masam atau Pak Camatnya suka menceburkan muka ke masyarakat, disampaikan agar itu sama-sama paham, ataupun ada hal-hal yang disampaikan tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Dan kami bersama Pak Wali terserang sangat welcome terhadap laporan, kritikan, saran, baik itu secara tegas, lembut atau kritikan pedas, tidak ada persoalan. Karena dengan kritikan itulah kami dalam rangka
juga lagi masa perekrutan penerimaan permohonan masyarakat tidak mampu di bidang kesehatan untuk mendaftar ke kelurahan, ke dinas sosial bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menjadi peserta BPJS yang dibayarkan dari APBD. Ini kami ada penganggaran untuk itu. Ini semata-mata kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Karena kalau tidak punya BPJS dan tidak mampu terus kena sakit ke rumah sakit sampai operasi, kalau mengajukan bansos itu kami jadi kelimpungan karena besar. Tapi dengan kami menyicil dengan membayarkan BPJS masyarakat yang tidak mampu, insya Allah solusinya itu lebih ringan. Ini bagi masyarakat, tidak semua masyarakat, Pak. Jadi bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan sifatnya itu disurvei, silakan mengajukan ke lurah atau ke SNRT di dinas sosial. Nanti itu ada tim yang menyurvei. Kalau layak pasti dia mungkin, kalau tidak layak ya mohon maaf, karena ada indikator yang harus diakomodir atau tidak. Nah, ini mudah-mudahan program ini benar-benar bisa kita manfaatkan, terutama bagi warga masyarakat miskin. Dan di bidang kesehatan juga kami sampaikan, kami di dinas sosial itu ada namanya tim bersut. Tim bersut ini fungsinya apabila ada warga masyarakat sakit dan terlantar, tidak bisa dibawa atau mendatangi fasilitas kesehatan karena tidak membuat, tolong hubungi RT, lurah, camat agar tim bersut ini menjemput bola terhadap warga masyarakat yang benar-benar tidak mampu itu. Dan kalau memang secara sengaja tidak mau ke rumah sakit karena trauma, kami akan mengedukasi bagaimana supaya masyarakat tersebut bisa kita bawa ke rumah sakit dengan dibawa mendapatkan pengobatan secara gratis. Ini bagi masyarakat yang tidak mampu, karena kalau sampai ada masyarakat di kota-kota ini terlantar karena kemiskinannya, karena ketidakmampuannya sakit. Nah, ini yang berdosa pertama Pak Wali, yang kedua saya, yang ketiga baru Pak Amir beserta yang lain. Jadi dosanya ini semua kena, gitu kan. Nah, ini kalau RT tidak melaporkan, ya RT juga yang berdosa, gitu. Karena tidak mungkin kami aparatur sipil pemerintah ini mengetahui kondisi masyarakat tanpa kerjasama, tanpa dukungan, tanpa bantuan dari para RT dan RT. Nah, mungkin ini sekilas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hari ini memang mau ada dialog. Saya persilakan 3 orang untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar daerah Gang Karya 3 ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Pak bahasan yang telah saya sebutkan. Selanjutnya diarahkan oleh Bapak. Silahkan Bapak Ibu ingin bertanya. 2 pertanyaan saja Pak. Izin 2 pertanyaan. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin kepada Bapak Wakil Wali Kota. Kebetulan saya diberi tugas oleh panitia sebagai penanggung jawab dan penasehat pembangunan masjid, yang konon katanya proposalnya sudah masuk ke Pemkot. Saya lupa tanggal bulannya. Dengan ini maka kami berharap sangat tindak lanjutnya, karena sampai hari ini Pak Hasan kami sudah berusaha dari dana kas masjid masuk 100 juta, dari masyarakat sekitar 270, jadi sudah masuk 370, sedangkan dana yang diperlukan 2.355.000.000.
Jadi ekornya sudah kami dapat, kepala dan badannya belum dapat. Untuk itu kami juga ingin mengingatkan kepada jamaah yang hadir, mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan rezeki jamaah ini berlimpah. Yudhu'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sehingga target kami Pak Hasan, kalau bisa Ramadan tahun depan sudah bisa dipakai minimal lantai bawah, lantai atasnya biarkan lanjut berikutnya. Karena kami juga setelah ini memikirkan TPA yang akan lokasinya di atas Bapak. Jadi di atas itu nanti untuk TPA, yang di bawah untuk kegiatan aktivitas sholat wajib. Dan kami juga berencana nantinya setelah masjid ini 2 lantai, kami akan memberdayakan kajian-kajian melebihi yang sudah kami lakukan. Jadi kami sudah berusaha rutin malam Rabu, sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin ada 20 tahun lebih ya Pak. Terus ditambah lagi malam Ahad, alhamdulillah ada tambahan Safinatun Najah, insya Allah nanti akan ditingkatkan pada maghrib nanti bisa. Kami pun rindu akan mengundang Hafizul Quran supaya masjid ini akan tercetak Hafizul Quran. Anisobi hatta yahlima, mulai dari anak-anak. Nah itu rencana kami ke depannya. Makanya sejak 2018 ini sebagai laporan, kami sudah mencoba mendekati tokoh-tokoh masyarakat sini. Kemungkinannya masjid ini banjir. Karena pada saat itu belum banjir, hanya rata-rata. Alhamdulillah bulan Desember kemarin ya, subuh-subuh kebetulan saya terlelap jadi tidak bisa datang. Katanya cuma berapa sol Mas Bu? Cuma 2 ya. Malah mundur di tengah. Mungkin tengah ini salah bangun jadi agak tinggi, yang lainnya tidak. Alhamdulillah setelah saat itu pengurus masjid dan jamaah kompak. Dan kita lanjutkan pembangunan apapun kondisinya. Jadi di berbagai kesempatan kami sudah berusaha pembahasan. Kebetulan kami alumni SMA 1 dan di depan saya pun ada orang tua dari murid-murid kami SMA 1, ibu Satpol PP. Kebetulan 2 anaknya dokter, 1 anaknya hubungan internasional, 3-tiganya binaan kami. Mudah-mudahan pada kesempatan ini juga kami dapat doa restu. Jadi hanya ini Pak yang kami sampaikan keluhan kami masyarakat. Sepertinya ingin gegap gempita Pak. Karena apa? Pernah saya sampaikan kepada masyarakat, utlubul ilmi walau bisyir, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nah sekarang Cinanya sudah ada di Jalan Gajah Mada, jadi tidak perlu jauh-jauh. Artinya masjid inilah sentral dari kegiatan masyarakat ke depannya. Mungkin ada satu lagi Pak bahasan. Kemarin kita dapat apa Mas? Bas kita pengelolaan bas terbaik 3 masjid sekota Pontianak. Jadi biar masjidnya kecil, BAJ-nya bagus sekali masjid kita. Tinggal mutu-mutu yang lain yang kami galakkan. Jadi mungkin mudah-mudahan solusinya ke depannya kami minta bantuan dari masyarakat semua agar apa yang menjadi keinginan masyarakat Ramadan ini doanya dikabulkan, Ramadan depan lantai bawah sudah bisa dipakai. Dan konon katanya kebetulan arsiteknya ada di depan Pak Hasan, ada Pak Andi, tolong Pak Andi, angkat tangan Pak Andi. Nah itu arsiteknya Insinyur Andi merancang bahwa bisa dipakai Ramadan depan, atas masih dibangun, sementara pembangunan berjalan, masjid ini tetap dipakai Pak. Hanya kita geser sana, geser sini. Mungkin itu dulu Pak yang ingin kami sampaikan sebagai penanggung jawab dan penasehat pembangunan Masjid Al-Akbar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Wako, sangat apresiasi Pak ya, Bapak bisa datang. Kemarin juga alhamdulillah Pak Bupati Kuburaya juga hadir Pak, sama Pak Kejaksaan.
Jadi untuk aura Ramadan ini masjid kami ini berkawal. Alhamdulillah berkat doa-doa para jemaah. Kami mendoakan Pak Wako tetap sehat Pak ya, walafiat karena berat nih urusan rakyat nih Pak. Jadi banyak permintaan rakyat kepada penguasa. Jadi Pak, kenalkan saya Pak Edi Pak, selaku juga RW LPM di Kelurahan Pareto Kayani. Alhamdulillah Pak, dampak pembangunan begitu dahsyat. Cuman tadi artinya kita semuanya dapat membantu untuk mengawasi lah Pak. Saya menggarisbawahi, saya sangat apresiasi lagi Pak tentang Pemkot untuk tadi jemput berdestinator untuk ada warga kami miskin yang sakit. Nah ini Pak, ini betul-betul harus tetap terpantau, terevaluasi dan kebijakan yang Bapak sampaikan itu mudah-mudahan membumi Pak, implementasinya agak berat perjalanannya Pak. Jadi kita sebagai masyarakat ini untuk selalu memonitor karena itu kan buka tutup juga Pak. Kadang-kadang dibuka jam bersangkutan, kadang-kadang paling tutup juga tuh. Habis dah dananya. Kadang-kadang itu tadi yang kita praktekkan, kadang-kadang yang untuk melahirkan. Tapi sangat bangga kita sebagai warga kota karena APBD kota itu juga disimpan untuk rakyat-rakyat miskin yang tidak punya BPJS, yang tidak punya insuransi Pak ya. Apabila sakit, Pemkot bilang RT, RW jangan sampai itu kita berdosa semua kalau ada warga yang tidak kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas ya Pak ya. Nah ini program-program ini mari kita sama-sama selalu mengawasi, menyampaikan informasi supaya program ini juga tetap berjalan ya. Dan juga kita sebagai warga yang baik juga untuk Pemkot ini dananya hanya kota kita jasa ya kita minimal kok bisa kita PBB 100% Pak ya mungkin itu juga timbal baliknya mungkin tapi seperti kami ulangi kita harus waspadai kalau memang ada warga-warga kita yang sakit yang tidak mau berobat atau memang tidak mampu. Nah, ini kita harus peduli juga kita cepat aksesnya minimal kita sampaikan ke tim Puskesmas lah untuk bergerak untuk melihat dulu karena Puskesmas yang besar hadir itu untuk kita semua sebenarnya untuk masyarakat. Buat apa Puskesmas bagus tapi tidak bisa melayani kita kalau kita sakit. Saya rasa itu Pak, sebenarnya ini sangat apresiasi, terima kasih. Semoga apa impian masyarakat sini ingin membangun sekaligus untuk sumber daya Pak, sumber daya masyarakat sini yang Pak Soli sampaikan ini lebih meningkat kualitasnya khususnya di Kelurahan Pareto Kaya. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Camat yang begitu antusias untuk membina warga di sini yang terus-menerus berbahu-membahu bersama kita semua. Terima kasih Pak Wako, semua Pak Wako sehat selalu dan dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat untuk membangun kota Pontianak yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin dan Pak kebetulan ketua LPM. Udah ketua LPM ini udah paham pasti. Dan tadi saya lupa menyapa di sini kata Pak Amir hadir juga Bunjun. Semoga sehat panjang umur Bunjun. Mengenai persoalan proposal ini kan ada Kabar Kesra, ada Pak Amir, dan saya nanti akan secara lisan juga langsung melapor ke Pak Wali karena sebenarnya Pak Wali yang mengesahkan semua bantuan sosial untuk kepentingan rumah ibadah dan ini tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mudah-mudahan ini bisa terakomodir karena memang selama ini banyak masjid yang mengajukan proposal bukan kami tidak mengakomodir tapi tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran. Tapi ini mudah-mudahan karena saya yakin kota Pontianak ini pulih pasca pandemi ini insya Allah tahun 2024 insya Allah pulih ya Pak ya. Nah, kalau sekarang masih agak flu mudah-mudahan berkat doa kita semua bahwa kota Pontianak ini terus mengalami
DPRD Provinsi Subang, saya punya aspirasi setiap tahun itu saya untuk alokasikan untuk masjid itu 1 M dari ukir saya, ibaratnya kalau di dewan itu ukir setiap tahun. Cuma saya kemarin tugas 3 tahun karena majelis pilkada bersama Pak Wali, Pak Edi, akhirnya 2 tahunnya diambil orang. Jadi saya bisa mengalokasikan untuk kepentingan rumah ibadah dan lembaga PPA itu 1 M per tahun. Itu kalau semuanya dewan. Artinya agak sedikit agak memahami juga dulu bagaimana suatu titik, suatu tempat masjid atau rumah ibadah itu dibangun. Dan yang paling penting adalah kekompakan, kebersamaan. Karena kadang bangun masjid banyak isu-isunya bang. Ada yang nyopotnya sukanya mobil, ada suka nyalakan, ada yang bekerja tanpa ngomong, biasanya dalam rangka bergotong royong. Ini ke depan mudah-mudahan Kandana sudah siap ya, tinggal bagaimana nanti kami kebijakan Pak Wali untuk mensupport, untuk berkontribusi untuk kepentingan makhluk yang akan dilihat ini. Mudah-mudahan ini sesuai harapan, amin. Dan saya kesempatan ini juga saya berharap bahwa tadi disebutkan ada belajar Safinatun Najah Pak ya. Ini satu visi dengan saya Pak. Kebetulan saya kalau kecil, waktu kecil itu sudah SD itu sudah belajar Safinatun Najah. Saya yakin dengan anak-anak di usia ini diajari dengan kitab Safinatun Najah itu sangat penuh berkah, artinya sangatnya itu jelas. Makanya di kesempatan ini saya berharap kepada seluruh takmir masjid dan masyarakat untuk menjaga masjid ini dari hal-hal atau paham-paham yang tidak seiring, tidak sejalan dengan di Indonesia yang berlaku pada umumnya. Kalau di Indonesia kan pasti paham ahli sunnah wal jamaah. Cuma kalau secara organisasi keagamaan yang saya yakini hanya 2. Pertama NU, yang kedua Muhammadiyah. Kalau yang lain saya masih meragukan. Kalau yang 2 ini tak pernah berotak, tak pernah buat yang aneh-aneh, malah prestasi yang ada. Kalau Muhammadiyah rumah sakitnya, universitasnya luar biasa. Kalau NU dari mulai pedesaan, kekompakannya seperti apa, tradisinya, kebersamaannya. Kalau yang lain jangan. Kalau bisa yang lain itu agak-agak hindar. Yang ada hanya mengkafir-kafarkan orang ini, atau bid'ah. Masa maulid bid'ah. Padahal dari kecil sampai sekarang yang nama maulid itu saya belum pernah ada celah negatifnya, saya pernah ketemu. Ada makanannya, yang orang makan baguslah, tambah gizi kan gitu. Hadir bertemu ramai-ramai, silaturahmi kan gitu. Bacaan selawat, keroyokan, selawatan kan gitu. Nama baca selawat sambil joget pun diganjar, dipahala. Kalau baca selawat kan itu. Nah ini kalau ada orang yang sedikit bid'ah, ini bid'ah misalnya kan. Kalau naik pesawat tidak bisa naik haji, oleh itu pesawat harus ikut rute, jangan duduk kan kira-kira seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah kita semua di Kota Pontianak ini kita sejalan dan sevisi, yaitu yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Kalau NU dengan Muhammadiyah itu pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Imam yang ikut adalah mazhab Imam Syafi'i, bukan menyampingkan imam-imam yang lain, tapi yang diikuti fokus pada Imam Syafi'i. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan masjid ini bisa terlepas dari hal-hal atau dari bahan-bahan yang tidak benar. Dan pada kesempatan ini yang terakhir, ayo manfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang sudah ini adalah momentum Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini kecipratan malam Lailatul Qadar. Walaupun pada saat malam itu kita hanya baca surat Al-Ikhlas 3 kali, saya yakin ini kita akan kecipratan yang namanya keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan
mungkin tahun depan ini sudah melangkah ke tahun politik, dan saya berharap masyarakat untuk menjaga kerukunan baik itu dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, beragama. Nah ini jangan sampai tercerai-berai ya, jangan sikit-sikit politik seolah-olah ini akan menghabiskan agama ini, agama itu. Enggak, politik itu hanya kontestasi pemilihan kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif. Ini hanya kontestasi. Kalau kaitannya dengan agama pasti berkaitan, tapi kalau ada oknum ataupun politisi yang hanya mengkait-kaitkan ke agama, membawa-bawa agama dalam minta dukungan, itu yang agak kita waspadai. Karena kalau sudah menyangkut agama, keyakinan ini sangat bahaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menghadapi tahun politik ini bisa saling berlapang dada. Beda dukungan tidak ada persoalan, tapi jangan sampai gotong-gotongan gara-gara beda dukungan. Silakan pilih, dukung, coblos, karena itu adalah amanah undang-undang. Siapapun yang disukai, siapapun yang disenangi, dan mudah-mudahan hasil pemilu yang akan datang ini akan melahirkan para pemimpin-pemimpin atau pejabat politis yang benar-benar peduli dengan kepentingan masyarakat. Ini harapan kita semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, insya Allah kalau program tim berisur itu bagi masyarakat yang benar-benar terlantar, tolong dilaporkan. Itu berlaku sampai kapanpun. Itu akan dituntut karena kami ini sampai orang hidup pun kami layani. Karena apa? Kalau ada orang kita di sekitar sini telanjang, kan tidak sedap tuh dipandang mata. Kalau pemerintah tidak hadir, juga berdosa sebenarnya. Apalagi kalau orang kita tadi ngamuk-ngamuk membahayakan. Ini harus segera koordinasi dan kita amankan bersama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, cukup ya Bapak Ibu. Ini boleh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Hasan SH. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada Kasat Pol PP Kota Pontianak Selatan, Ibu Syarifah Adiana. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada Kabak Kesra, Bapak Zulkarnain, Bapak Camat Pontianak Selatan, Bapak Martakus. Kemudian Lurah Pak Paritokaya, Bapak Asbaruddin. Kemudian Bapinsa Paritokaya, Bapak Adep Stefan, dan Babin Kartikmas Paritokaya, Bapak Eko Noprianto, atas kehadirannya dalam rangkaian Safari Ramadan dan silaturahim bersama Masjid Al-Aqsa sekawan dan masyarakat yang baru. Mudah-mudahan perjumpaan kita Bapak Ibu sekalian memberikan berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri bila kita diberi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita silahkan bersalaman Bapak Ibu, kemudian lanjut foto bareng Bapak Ibu. Silahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Nah,